Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Inna Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di ENS Project Review. Nah, buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan informasi yang menyeluruh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Setelah di video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa tips dan cara pengajuan KUR BRI tahun 2022, di video kali ini kita akan merangkum beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengajuan KUR BRI kita akan diterima atau ditolak. Bagi kalian yang selama ini masih bertanya-tanya kenapa pinjaman saya ditolak, padahal sudah memenuhi syarat, atau mungkin ada pertanyaan kenapa pinjaman saya di ACC tapi tidak sesuai dengan keinginan. Bagi teman-teman yang masih bingung, wajib untuk menonton video ini sampai habis agar mengetahui penyebab pinjaman kita ditolak dan bisa memperbaikinya sampai pengajuan kita bisa diterima. Pertama, ada faktor eksternal, yaitu faktor dari calon nasabah atau pemohon kredit. 1. Dokumen tidak lengkap atau dokumen tidak valid. Seperti yang telah kita ketahui, syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah KUR BRI 2022 yakni KTP elektronik, KK terbaru, dan surat keterangan usaha minimal dari desa atau kelurahan. Jika terdapat ketidaksesuaian data atau tidak valid berdasarkan data Kemendagri, maka calon nasabah harus memperbaikinya terlebih dahulu, biasanya melalui kantor kecamatan setempat. 2. Yaitu cek lingkungan untuk mengetahui karakter calon nasabah. Karakter merupakan syarat penting dan paling utama dari calon nasabah KUR. Pihak mantri akan menanyakan kepada aparat setempat, agen briling, atau nasabah existing yang ada di lingkungan calon nasabah KUR untuk mengetahui karakter calon nasabah, apakah baik atau kurang baik. Yang ketiga yaitu kelayakan usaha untuk menentukan RPC calon nasabah. Kelayakan usaha nasabah ini akan dianalisa oleh pihak mantri dengan cara survei tempat tinggal dan tempat usaha. Apakah keadaan usaha, omset usaha, dan aset usaha sesuai dengan hasil wawancara terhadap nasabah. Selain itu, mantri akan melakukan analisa secara online mengenai prospek usaha calon nasabah seperti sustainable atau apakah usaha nasabah itu berkelanjutan, tidak melanggar hukum, serta apakah usaha nasabah ini layak dan sesuai dengan pengajuan KUR ke Bank BRI. Yang keempat yaitu penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan atau mitigasi resiko. Pada saat melakukan survei serta cek lingkungan, nantinya mantri akan menganalisa dan mewawancarai calon nasabah mengenai penggunaan kredit. Karena mantri selain melakukan maintenance terhadap nasabah, mantri juga wajib menjadi finance advisor dan digital advisor. Jika ada ketidaksesuaian penggunaan kredit, maka mantri bisa saja menolak pengajuan dari calon nasabah. Contoh ketidaksesuaian penggunaan kredit adalah uang pinjaman digunakan sebagian atau seluruhnya oleh orang lain bukan untuk modal kerja atau investasi usaha, seperti untuk membayar hutang, untuk melakukan kegiatan melanggar hukum, seperti contohnya judi online atau investasi bodong.
Yang kedua yaitu faktor internal, faktor dari internal BRI atau aturan bank. Pertama, ada yang namanya SLIK OJK. SLIK OJK adalah riwayat pembayaran kredit dari calon nasabah baik di BRI, bank lain atau lembaga keuangan lain. Hal ini sangat penting dalam menentukan besaran RPC dan kredit yang akan diberikan. Yang paling sering ditanyakan adalah apakah jika memiliki cicilan pinjol masih bisa mengajukan KUR? Jawabannya adalah bisa. Asalkan riwayat cicilannya lancar. Salah satu cara mengetahui riwayat pinjamannya adalah melalui SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu limit pinjaman nasabah. Untuk KUR tahun 2022, khususnya KUR BRI, terdapat limit pinjaman dan limit akumulasi pinjaman. Hal tersebut sudah sering saya jelaskan di video-video mengenai aturan KUR BRI 2022 di channel ini. Yang belum nonton, silahkan tonton videonya sampai habis. Jadi, meskipun semua persyaratan terpenuhi dan layak diberikan KUR, jika limit pinjaman debitur sudah tidak memenuhi, maka debitur wajib pindah ke Kupedes. Ingat ya, meskipun kalian mencoba untuk pindah ke KUR bank lain, tidak akan bisa karena akan terbaca oleh SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program. Yang ketiga yaitu kuota mantri. Selain limit pinjaman, ada juga kuota KUR yang melekat pada masing-masing mantri di tiap wilayah desa. Kuota tersebut tergantung sisa kuota periode sebelumnya serta kualitas kredit mantri dari desa tersebut. Update kuota KUR mantri biasanya 3 bulan sekali ya teman-teman. Makanya jangan heran tiap desa berbeda-beda untuk kuota KUR mantrinya. Biasanya jika sudah habis kuota KUR mantri, maka pengajuan akan diarahkan ke Kupedes atau Kuprak. Yang keempat yaitu gangguan sistem atau maintenance dan update aplikasi. Nah teman-teman, kalau masalah ini biasanya periodik dan tidak bisa ditentukan kapan terjadi dan kapan selesai ya. Biasanya yang sering terjadi adalah gangguan server, maintenance server rekanan, serta update SIKP yang lama. Jika terjadi gangguan seperti ini, yang bisa teman-teman lakukan adalah bersabar dan berdoa. Karena semua proses prakarsa kredit KUR sekarang sudah by system dan terekam secara online untuk mempermudah pelaporan ke depannya. Tetap saja dalam proses pengajuan kita wajib banyak bertanya dan konfirmasi lagi terhadap biaya, setoran, dan tanggal jatuh tempo serta nomor rekening supaya di kemudian hari tidak ada kesalahan dalam perjalanan setorannya. Mungkin itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Setelah kalian nonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda. Sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.